Hai, kembali dengan saya Anggi Cakap Medan. Hari ini kita akan melakukan kegiatan konspirasi, komunitas menginspirasi. Tentunya hari ini konspirasinya adalah bareng dengan komunitas barbershop, dan kita sudah ada di TGL Square dan mampir di NYOB Barbershop, Not Your Ordinary Barbershop. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, NYOB ini adalah satu-satunya barbershop di Sumatera Utara yang berkolaborasi dengan barbershop di Singapura, Captain's Barbershop. Nah, gimana sih sebenarnya barbershop dengan skala internasional? Penasaran? Ayo kita intip. Ini ngomong sama udah di sini kan, kita minta sedikit waktunya mau ngobrol-ngobrol tentang barbershop, kita boleh ngobrol di belakang. Oh ya, boleh dong. Coba. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anggi di Cakap Medan. Nah, hari ini hari yang cerah ya. Jadi tentu bintang tamu yang saya undang ini adalah orang-orang yang juga bisa mencerahkan hati saya. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Kalau misalnya untuk edisi hari ini, abang-abang, kita akan berbicara soal barbershop, ya kan? Kapan lagi perempuan ngomongin barbershop dengan 3 pejantan tangguh di Kota Medan. Tapi kalau misal tadi saya sudah memperkenalkan diri, Anggi Cakap Medan. Nah, saya mau memperkenalkan ke teman-teman yang ada di sini siapakah sosok-sosok yang saya undang untuk hadir bersama dengan saya. Yang pertama adalah Abang Ivan Winata. Halo. Ya. Sebenarnya saya manggilnya Abang takutnya nggak sopan. Nggak apa-apa panggil Abang atau harus Om atau Panggil abang aja deh. Panggil Abang. Iya. Oke. Ini ada Bang Ivan. Ya. Bang Ivan ini adalah, tadi kita udah ketemu di depan, beliau ini adalah pemilik yang punya rumah dari NYOB Barbershop. Ya. NYOB itu awalnya saya kirain itu singkatan Nyop Barbershop. Ternyata itu adalah singkatan dari Not Your Ordinary Barbershop. Benar sekali. So if you think that you have such an ordinary barbershop, this is not your place because this is not your ordinary barbershop. Wes. Kalau ini Bang Ivan di sebelah kiri aku, kalau orang-orang bilangnya ini adalah legend. Legend. Tapi tadi kalau misalnya ngobrol sama Bang Dharma katanya kalau legend ini agak sedih, Mbak, soalnya legend harusnya udah mati gitu. Ini antara sebenarnya yang nge-briefing saya ngedoain Bang Dharma cepet-cepet mati. Enggak, ini karena sebenarnya Bang Dharma adalah sosok seorang barbershop yang emang benar-benar skillful, ya kan? Pengalamannya juga nggak tanggung-tanggung karena beliau ini adalah seorang champion barber apa? Asia Barber Carnival. Barber champion Asia Barber Carnival Di Bangkok. di Bangkok. Waduh, itu mewakili Indonesia. Wakil Indonesia. Mewakili Indonesia. Keren. Nanti kita bakal cerita ya Bang ya. Nah, kalau misalnya yang di ujung sebelah sana yang kinyis-kinyis, ini adalah jiwa mudanya anak Medan. Sebenarnya nggak anak Medan Bang. Dia datang jauh-jauh dari Siantar. Kita tepuk tangan dulu Bang. Ya, Siantar Med. Mana roti kesenjengnya? Jadi Bembeng ya. Bembeng ini adalah anak muda dengan prestasi barber di Kota Medan karena ternyata Bembeng ini pernah menjuarai juara 2 untuk Sumut Barber Connect dalam skala Sumatera Utara. Ya. Ini membawa nama Medan apa Siantar nih? Siantar ya waktu itu? Bawa Siantar. Oh Siantar. Terus juga ternyata juara 1 untuk kompetisi Go NYOB Barbershop
Dan itu skalanya internasional ya Bang ya? Iya. Itu penyelenggaranya adalah NYOB? Iya, NYOB. Itu ada Indonesia, ada Malaysia, Malaysia. Singapura, dan Bembeng adalah juara satunya. Yes. Luar biasa. Luar biasa. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, nanya-nanya sama Bang Dharma juga. Sebenarnya menarik nih. Sebenarnya aku dengarnya tuh bukan Bang Dharma, Sir Dharma. Kenapa harus Sir Dharma? Itu Sir itu gimana Bang ceritanya? Nah, jadi Sir Dharma itu awalnya disebut Sir Dharma karena waktu itu saya itu kerja di Sir Salon. Oh, jadi semua orang udah tahu ini Ya. dulu tempat kerjanya di Sir Salon, Sir Salon. sekarang Sir Dharma. Sir Dharma. Tapi semua yang kerja di situ emang dipanggil di Sir. Enggak juga sih. Orang terpilih. Iya. Sombong nggak nanggung-nanggung ya. Iya. Makanya legend ya. Makanya legend bener. Nah, menariknya adalah Bang Bembeng sama Bang Dharma. Kita kan mau ngomongin barber ya. Ternyata kalau misalnya di sebelah kanan saya ini bukan hanya seorang pegiat barber, ya kan? Tapi dilihat dari kekar-kekar badannya, besar badannya, tahu beliau ini seorang apa? Tukang pukul. Bodyguard. Bukan ya. Pembalap rally. Wih. Jadi itu katanya gosip-gosipnya juga pernah menjuarai kompetisi balap ya Bang ya? Ya, sebenarnya ada beberapa kategori rally ya. Cuman kebetulan kemarin kita ambil kelas yang memang tidak terlalu berat lah gitu. Ya, kebetulan kita bisa juara di sana. Iya. Tapi masih aktif sampai sekarang? Sampai sekarang masih aktif. Cuman karena kemarin ini ada pandemik ya, memang kegiatan-kegiatan rally semua ditunda dalam 1 tahun. Oke, semoga pandemi cepat Berlalu, berlalu supaya ya. kegiatan-kegiatan baik Kembali. balap rally, terus Benar. juga barbershop kita semakin, iya event juga berasa ya Berasa. Bembeng ya. Nah, sebelum saya tanya-tanya lebih jauh soal barbershop nih Iya, Bang, boleh. sebenarnya ini agak-agak berita nggak enak sih Iya. gitu ya, karena lagi viral nih Bang. Benar. Ada video yang viral tentang seorang pengunjung yang lagi mungkin dipotong rambutnya sama barber, kemudian nggak tahu gimana ceritanya kan namanya adegan cuplikan-cuplikan ya Bang ya, mukul. Benar. Terus kayak ada sedikit adegan baku hantam Ya. gitu ya dengan barbernya dan juga pengunjungnya. Pengunjungnya. Nah, menurut Sir Dharma atau Bang Ivan atau Bang itu gimana Bang? Ya, jadi kalau saya sih melihatnya ada dua aspek ya. Dua aspek. Yang pertama dari sisi barber itu sendiri. Biasanya barber customer itu bisa memperlakukan kita dengan hormat lah ya. Betul. Dengan hormat karena mungkin value yang kita ciptakan dari diri kita gitu. Oke. Nah, seperti saya lah misalnya, saya biasa tuh potong cukur pangdam gitu kan, Iya. Kapolda gitu, banyak pejabat-pejabat anggota dewan atau kepala kejaksaan gitu, mereka sangat menghargai gitu. Nah, cuman ya itu tadi, kita harus, ya itulah PR jadi seorang barber itu harus mengupgrade lah knowledge dia, masuk komunikasi, attitude dia gitu. Nah, dan satu lagi aspek yang kedua saya lihat dari sisi customernya. Nah, ini yang miris sebenarnya karena masih banyak di luaran itu yang menganggap profesi barber ini rendah gitu. Padahal profesi barber ini kalau sering saya bilang ke anak-anak itu ini profesi seni yang paling tinggi. Karena kemalan ya. Yang kepala. Kalau pelukis misalnya media dia kanvas, Iya. benda mati. Pemahat media dia batu atau kayu gitu. Seniman barber medianya manusia loh. Dia nggak cukup hanya memiliki skill memotong rambut, cuman dia punya skill komunikasi juga, banyak aspek ya. Nah, jadi miris juga kita melihatnya gitu. Customer di luar sana memandang profesi barber dengan sebelah mata. Jadi PR kita ya untuk Jadi PR. melihat dari dua sisi baik customer dan juga barbernya gitu. Kalau dari Bang Ivan sendiri gimana? Ya, kalau saya melihat dari segi owner kali ya, owner barber, ya ini kita ambil suatu pembelajaran lah. Kita berharap kepada karyawan-karyawan atau barber kita itu juga menjalankan SOP gitu. Karena di barber itu sebenarnya kan ada SOP kan. Oke. Jadi nanti ke depannya hal-hal seperti ini jangan terulang lagi. Jadi Benar. kita memang benar-benar mengikuti SOP itu. Sehingga customer kita juga jangan merasa ada yang salah terhadap apa yang kita buat customer itu.
nggak salah ya saya ngundang yang nggak ini ya. Iya, Kayak betul. gini perspektifnya dari segi customer, dari segi barbernya, ternyata Bang Ivan dari segi yang lebih baru lagi owner. Saya nggak kepikiran bahwa beliau akan ngomong dari owner, ternyata benar punya tanggung jawab karena soal fasilitas, tempat. Nah, Bembeng nih, ini udah ngomongin owner, ngomongin customer sama barber. Dari Bembeng sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sih mungkin melihat langsung di lapangan, dan kalau aku mungkin pelayanan di awal ketika konsumen masuk dilayani dengan baik. Ketika dia sudah duduk, kita kita ajak berdiskusi gimana tentang potongan rambut dia, gimana jadi kayak supaya ngebangun chemistry ya, supaya gitu mood ya. konsumennya bisa lebih baik lagi. Kalau ini dari pandangan Playboy kayaknya. So iya kan, kayak ala-ala ilmu PDKT, Anda bisa sekali ya. Jadi semoga viralnya video itu juga benar ya Bang ya, tersampaikan sama masyarakat secara luas karena berperan sebagai customer, supaya nanti kami pun juga, bukan saya ya, para semua orang lah yang potong rambut juga jadi lebih menghargai seorang barber, dan barbernya juga kayak gitu. Dan ada beberapa catatan dari owner dan bangun komunikasi di awal supaya ketika dia nyentuh kepalanya nggak ada miskomunikasi, nggak ada panas-panasan gitu ya. Kemudian gini, saya tuh penasaran sebenarnya, ini kan barber nih Bang gitu. Abang pembalap rally gitu kan, terus juga mungkin abang udah legend, Bembeng dari usia nggak tua gitu. Saya ngomong tua kok Nanti kita cukur jenggot ya Sur. nggak tua gitu. Tapi saya penasaran sebenarnya cerita di balik Bang Ivan, Bang Dharma dan juga Bembeng itu seperti apa? Apakah masa kecilnya, orang tua saya dulu ngajarinnya emang potong rambut, atau saya dulu suka main gunting, pengennya jadi desainer baju tapi nggak jadi potong rambut. Nah itu gimana ceritanya? Mungkin boleh mulai dari Bang Ivan dulu deh. Ya sebenarnya kalau saya terjun ke barber ini udah hampir lebih kurang 5 tahun ya. Jadi ya di awal mula saya memang memandang barber ini sebagai suatu bisnis gitu loh. Nah ternyata setelah saya jalanin, ini lebih dari bukan sekedar bisnis saja. Ini lebih kepada passion juga ya. Passion, dan ya akhirnya saya sangat menjiwai yang namanya industri ini. Nah makanya saya di sini berperan untuk gimana membawa industri ini bisa semakin berkembang ke depan. Ini dari sisi saya lah sebagai owner juga ya. Jadi saya menganggap barber-barber saya itu lebih kepada tim sebenarnya. Ya, tim saya ajak mereka untuk ikut beberapa kegiatan, misalnya ada workshop, ada kompetisi, sehingga nanti punya wawasan yang luas tentang barber ini gitu. Bahkan ada beberapa event-event itu bukan hanya skala lokal nasional ya. Saya juga bawa mereka ke internasional gitu. Kemarin ada ikut kompetisi di Malaysia, di Singapura gitu. Jadi ya Thailand. Jadi ya ini sebenarnya tujuannya apa ya? Supaya masyarakat luas juga tahu bahwa barbershop bukan hanya sekedar orang datang ke barber dicukur udah selesai begitu tidak. Jadi kita ingin memandang agar orang melihat industri ini bisa berkembang. Berarti lahir dari keinginan untuk bisnis, tapi sebenarnya dengan bisnis itu adalah media untuk bisa ngajak anak-anak muda lagi lebih berpengetahuan luas soal barber gitu ya. Jadi barber ini istilahnya jangan dianggap sebagai murni bisnis lah. Iya. Karena kalau kayak gitu udah banyak, Udah banyak, menjamur. iya. Harus ada value yang membedakan gitu ya Bang. Iya. Berat omongan kita ya. Padahal kayaknya menurut orang kayak ngomongin rambut gitu ya. Ini cakap Medan. Ini cakap Medan. Dalam ini. Dalam ini. Maaf ya Siantar. Nah itu kalau dari Bang Ivan. Kalau misalnya dari Bang Dharma sendiri, kenapa bisa berkecimpung? Apakah nggak sengaja tiba-tiba terjun aja di dunia perbarberan ini? Sebenarnya terjun di dunia barber ini masih baru. Masih baru udah legend. Sombongnya nggak nanggung lagi ya. Setelah sombong. Baru 23 tahun. Aduh. Jadi awalnya tahun 97 mulai. Berarti saya masih umur berapa tahun ya? Tahun 97 waktu itu kan krisis moneter gitu kan. Krisis moneter waktu itu masih SMA 1 sih, karena beratnya beban ekonomi waktu itu ya mau maksa kita harus kerja gitu kan. Ya itu jadi potong rambut sampai lulus tamat sekolah SMK waktu itu dari hasil potong rambut. Iya. Ya, jadi memang besar jasanya, makanya
kalau mungkin dari sebagian owner itu berpikir tentang bisnis di industri barber ini gitu. Tapi kalau saya, barber ini sudah cara hidup. Benar. Cara hidup saya. Karena itu justru bagian dari perjalanan hidup abang ternyata ya gitu. Dan siapa yang menyangka bahwa di usia pas SMA kelas 1 mulai potong rambut itu mungkin cuma modal sisir sama gunting ya? Benar. Yang di bawah pohon bukan? Benar di bawah pohon. Serius? Di bawah pohon? Di bawah pohon. Luar Di biasa bawah jadi pohon. legend. Abang harus sering-sering berkunjung ke pohonnya. Terima kasih. Menerima Iya. kasih. Kalau nggak ada pohon itu tuh nggak bisa bang. Panas itu. Sekarang ya, bener. Pohonnya masih ada nggak? Itu harusnya ini lebih pagerin ya. Jadi ada cerita unik sedikit lah. Boleh boleh. Makanya barber ini saya punya cita-cita. Sebenarnya cita-citanya nggak gitu apa sih. Cita-cita itu saya pengen anak saya itu atau mungkin nanti teman-teman barber akan bangga pada orang tuanya yang berprofesi sebagai tukang cukur. Oke, itu penting sekali. Ya, karena saat ini kan banyak anak-anak itu di sekolah, ayahku, orang tuaku seorang polisi gitu, militer, insinyur, dengan bangga bercerita gitu. Dan anak-anak kita itu nanti akan bangga bercerita ayah aku tukang cukur. Karena dulu ya, sedikit dulu, Iya, oke. di era tahun 2000-an lah ya. Era tahun 2000-an. Era- Masih 2000 padahal. Era 2002 gitu lah ya. 2002. Di awal Kan kalau kenal nama cewek itu, kita lebih pede bilang nganggur loh. Daripada tukang cukur. Bener. Iya. Lebih pede bilang nganggur. Itulah mungkin dianggap rendahnya profesi ini. Begitu rendahnya. Apalagi kenalan sama calon mertua misalnya. Kenapa kerja cukur gitu. Tadi udah melewati itu ya. Alhamdulillah. Kemarin ketemu sama mertua bilangnya apa? Ya, barber pak. kalau saya dari segi barbernya ya, kalau saya dari segi owner, ya mungkin banyak sekarang orang buka usaha ya. Iya. Tapi bagi saya nggak keren kalau nggak punya barber. Wis. Iya. Ya oke, dia Jadi, bisa buka kafe, iya. buka resto, buka ya sorry punya hotel atau Iya. apa. Tapi bagi saya kalau nggak punya barber nggak keren. Nggak keren ya. Iya. Bahkan barbernya nggak nanggung-nanggung. Iya. Kolaborasi sama yang punya Singapura. Luar biasa. Ini kalau misalnya tadi ceritanya adalah karena tuntutan hidup ya. Justru malah Tuhan bawanya jadi legendnya gitu kan. Kalau dari Bempeng sendiri, Ya, aku awal terjun ke dunia barber ini ditawarin sama teman satu kampung kan, ditawarin. kenapa ngomong kampungnya kayak kampung gitu? Pede dong sama kampungnya gimana? Aduh, Kampung. ditawarin sama teman. Kamu mau nggak? Dia masih ada. Terus Terus ditawarin, kamu mau nggak jadi barberman katanya kan, hairstylist. Pada saat itu di tahun 2015 ya, di kampung saya belum ada nih barbershop gitu. oke. Jadi saya, apa tuh barber? Saya bilang kan, jadi tukang pangkas katanya. Aku jadi tukang pangkas kayak gitu kan. Namanya masih anak muda ya kan Kak. Malu lah jadi tukang pangkas kan gitu. Terus ya udah kamu kulik-kulik aja dulu gimana itu barber. Pas pada saat itu adalah di situ The Cuts. Sudah ada The Cuts Indonesia, Oke. event di stasiun TV. oke, Kemudian saya searching, oh, ternyata barbershop itu keren gitu, ada fashionnya gitu. Terus saya ngelihat di dekat situ ada salah satu idola saya yang sekarang jadi panutan saya, Tengku Fadli. Tengku Fadli. Ya, saya melihat dia bertato keren, terus fashionnya kan, saya tertarik nih. Saya bilang, oke, saya mau gabung. Di situ awal mulanya saya. Makanya pakai tato juga. Iya, tatonya menyerupai dia. Oh coba boleh dilihat? Iya benar. Iya, sebenarnya ini juga jadi ini juga sih ya, sedikit informasi juga mungkin kan Bang, bahwa kayak anak muda seperti Bempeng aja melihat bahwa orang yang berpenampilan yang mungkin tatoan, rambutnya juga gondrong. Enggak. Terus juga kayak ternyata meskipun tatoan nggak boleh dipandang sebelah mata gitu kan. Ternyata skillfulnya boleh juga nih gitu. Juara 1 Go NYOB skala internasional. Tapi ini BTW Bempeng udah nikah ya? Udah. Waktu nemuin mertua kayak begini nggak nih? Saya nganggur Pak. Kalau saya pede sih. Karena udah beda zaman, beda udah zamannya. beda. Kalau saya ini kan zaman dulu ya. Benar. Kalau Sardarma bilangnya era 2000-an. Era 2000. Berasa hari ini udah tahun 3000-an. Oke. Sebenarnya saya mulai bingung nih Bang. Ketika ngobrol ini ada hairstylist, ada barberman, ada tukang pangkas, Iya. ada barber.
Saya jadi makin bingung tukang cukur apa? Capster. Capster. Nah, boleh dijelasin nggak bang? Ini bedanya apa? Karena saya biasanya kalau yang mamang-mamang, saya bilangnya tukang cukur, ya kan? Kalau abang-abang yang kayak abang dulu, ini bapak kan, saya bilangnya tukang cukur atau tukang pangkas. Kalau misalnya punya barber, bilangnya barber. Tapi kalau misalnya lebih ke unisex atau yang perempuan sama laki-laki, lebih ke hair stylist. Nah, bedanya apa sebenarnya bang? Mana itu? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk istilah di penata rambut, kalau secara global lah untuk cowok dan cewek itu kan sering disebut hairdresser. Oke, iya hairdresser. Ya, itu hairdresser itu mencakup semua, misalnya termasuk barber, termasuk hairstylist gitu kan. Ini yang umum lah. Hairdresser itu terbagi dua gitu. Satu hairdressernya salon, satu lagi hairdressernya barber. Hairdressernya salon itu sering disebut hairstylist. Oh, hairstylist. Iya benar. Dan untuk barbershop itu sering disebut barber atau capster. Capster. Ya, atau tukang cukur. Oh, tukang cukur itu Ya. mungkin cuma bahasa Indonesia Bahasa aja. Indonesia. Lebih ke situ sih. Oh, tukang cukur itu emang umum karena kalau misalnya dia di Jakarta mungkin bang, kalau misalnya kita bilangnya tukang pangkas kayak tukang potong rumput gitu kan. Mau kemana tukang pangkas? Hah? Kayak mau ngapain gitu. Tapi kalau misalnya tukang cukur mungkin lebih umum ya, bisa dipakai di Jakarta atau di mana aja, di Medan juga gitu. Tapi kalau di sini emang tukang pangkas sudah paling oke ya. Gitu. Ternyata itu bedanya ya. Tapi garis paling besarnya ada si hairdresser ya. Pembaginya adalah barber sama si salon gitu. Cuma saya penasaran juga nih bang. Sebenarnya tadi abang udah nyinggung masalah kayak kita nyediain workshop atau training atau misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa menambah wawasan anak-anak muda. Nah sebenarnya untuk untuk jadi seorang barber itu ada syaratnya nggak sih, atau misalnya ada minimal mengikuti training 40 jam ya kan, atau misalnya karena saya juga tahu ternyata Dharma ini adalah salah satu mentor untuk Barber Academy dan baru saja meloloskan 5 barber baru di Medan. Nah sebenarnya untuk menjadi seorang barber itu gimana bang? Jadi syarat yang paling utama sih sebenarnya kemauan ya. Kemauan. Itu non administratif ya. Kemauan. Kalau untuk seperti pelatihan di Medan Barber Academy itu kan foundernya Bang Iwan ya. Jadi kita itu ada 3 aspek. 3 aspek. Pertama itu kognitif. Ya. Yang kedua aspek afektif. Dan yang ketiga psikomotorik. Ya. Ini saya udah beneran kayak ikut kuliah umum barber ya gitu. Ini teman-teman harus tahu loh, ternyata banyak sekali ilmu yang harus dicari di sini gitu. Saya jadi nambah ilmunya banyak loh. Oke, kita bahas satu-satu. Kognitif. Kognitif itu mencakup aspek knowledge-nya. Skill dia. pengetahuan dia. Misalnya potongan French crop itu apa secara knowledge. Oh oke. Ya, Teori dulu kan teori, ya. Oke, nah, teori. Bla-bla segala macam lah ya. Lalu yang kedua itu afektif, sikap dia. Karena kan ini kita industrinya jasa. Jasa itu salah naruh tisu aja bisa jadi masalah. Oh iya. Jasa. Benar. Salah naruh alat bisa jadi masalah. Seperti kejadian yang viral ini kan. Padahal disuruh nunduk aja. Mungkin bahasanya kurang kurang pas. diterima. Nah, itulah sebenarnya itu emosional, mungkin bapak itu ribut sama istrinya lah. Lagi nggak mood ya bang ya? Lagi nggak mood. Lagi banyak pengeluaran. Ngaruh ya bang? Sampai di barbershop, sikap dari juga hairstylist, mungkin versi bapak itulah ya, nggak cocok. Jadi langsung meledak di situ. Senggol bacok nih. Senggol bacok. Sumbungnya pendek nih gitu ya. Jadi itulah makanya afektif itu termasuk attitude itu kita kognitif, teori, afektif, lebih ke emosional, attitude, sikap. Yang ketiga psikomotorik, kemampuan skillnya menggunakan alat itu. Udah lihai dan itu sebenarnya kan praktis juga ya, semakin sering ya benar. Itu akan semakin lebih bagus gitu ya bang. Makanya di Medan Barber Academy itu
kita melakukan jam terbang lah ya, ibaratnya praktek itu dia minimal 50 orang, 50 motong 50 kepala. Baru dikatakan udah bisa nih Ya, lepas. kita uji lagi. Oh, ada Ya, lagi. Kita uji ujian. Oke. Jadi ujiannya kita buat simulasinya itu seperti di barbershop. Nah, model ini seolah-olah seperti customer, bagaimana cara dia memperlakukannya, komunikasinya, mengambil tindakan pemotongan, sudah ada komunikasi atau belum gitu. Nah, setelah itu semua lulus, baru bisa kita lulusin. Ada sertifikatnya. Ada. Jadi oke. sebenarnya di moto kita itu Medan Barber Academy itu adalah learn the fundamentals of barber. Super sekali. Jadi ini kita kayak menanamkan fondasi dulu. Jadi tanpa fondasi bangunan itu tidak akan bisa dibangun. Oke. Jadi kita menanamkan fondasi gitu. Benar-benar. Selanjutnya mereka yang membangun. Jadi di akademi kita ini kita mau prosesnya mereka menjadi seorang barber itu seperti kita sekolah. Jadi kita harus melalui SD, SMP, SMA. Jadi harus melalui tahapan dulu. Tanpa SD kita nggak bisa berhitung. Iya, benar-benar. 1 tambah 1, 1 tambah 2 kita nggak tahu. Itu juga di barbernya kita coba menata supaya mereka ke depan bisa berkarir gitu. Nah, jadi Mau mereka itu kerja sama orang atau Iya. buka barber sendiri Benar. gitu ya, barbershop sendiri. karena kan barber itu juga bisa jadi artis kan ke depan. Ya. Iya. Kan udah jadi artis. Jadi kita mau mereka punya masa depan yang bukan hanya menjadi seorang tukang cukur, tapi juga bisa menjadi seorang edukator misalnya. Iya, Iya, benar-benar. bisa menjadi seorang yang memang bisa bergerak di bidang bisnis barber gitu. Ini banyak. Dan itu semua kan bisa menentukan kualitas ya Bang ya. Jadi kalau misalnya udah ikut dan memenuhi aspek-aspek yang udah dijelaskan sama Bang Dharma, berarti kan kualitasnya mungkin bagus. Iya, itu Bukan yang mungkin kita pasti harapkan. bagus. Itu yang kita harapkan ke Ya, depan. Jadi gitu. supaya lebih tertata, terkelola. Kalau misalnya Bang Ivan ini kan sekarang untuk barbernya kan selain mengurusi si Barber Academy, terus juga beberapa event-event yang sifatnya mungkin kompetisi juga gitu ya, di NYOB juga. Kalau misalnya Bang Dharma kegiatan sekarang masih juga Masih moto juga. independen atau Enggak, gimana? masih di grup salon yaitu di Billionaire Habits. Oke, kalau misalnya ini masih di Masih dekat, nyukur. Enggak, saya di Siantar ada barber yang baru buka namanya Havana Hair Studio. Havana Unana. Soundtrack lagunya. Iya, iya. Bener? Enggak ya? Kirain bener. Terus juga saya pengen nanya gini Bang, ini kan kita bicara soal kalau misalnya mau jadi barber apa aja, ternyata udah dijawab nih. Ada nggak syarat khusus untuk menjadi barbernya pejabat-pejabat? Kalau tadi kan yang sebelah saya kan udah ajang sombong nih, ya kan? udah skala siapa aja anggota dewan gitu-gitu kan. Sebenarnya saya penasaran nih Bang, untuk presiden, anggota dewan, terus juga kayak wali kota, bupati. Nah, ada nggak nih secara community ya yang memenuhi syarat? Kalau ini bisa nih bupati nih, wali kota belum ya gitu. Ini anggota dewan ada nggak nih sebenarnya syaratnya? Apa ya mungkin ya? Iya pakemnya gitu. Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada sih. Cuman memang untuk motong sampai ke tahap itu sebenarnya hasil yang telah kita lakukan selama ini itu nanti akan datang sendirinya gitu. Ibaratnya gimana lah saya sering Lebih mungkin saya bantu gini ya Bang ya, lebih kepada kenyamanan yang kita berikan ya. Jadi ya. orang akan balik lagi ke kita. Karena kayak yang dibilang sama Bang tadi ada afektifnya, terus kayak tadi ilmu-ilmu PDKT. Jadi ketika orang bisa menerima servis yang bagus, yang nyaman dari seorang barber, mungkin dia akan datang Percaya. lagi. makanya saya sering bilang ke anak-anak barber ini keren bro. Kerennya barber ini nggak cukup hanya belajar tentang skill. Kalian mesti tahu harga Harley Davidson itu berapa. Iya. Iya. Harley juga tahu Iya. ya. Harga Jordan Dior itu berapa. Is. Iya. Hukum itu mengerti tentang hukum. Itu juga. Iya. Wawasannya luas. Iya. Barber itu harus wawasannya luas karena kursi barber itu jadi seperti kursi ajaib sama kita. Oh, saya ngerti arahnya kemana. Biar bisa nyambung ngobrol apa aja Iya, gitu benar. ya.
Oke. Harus ngerti politik juga. Politik juga. Politik juga. Politik juga. Harus ngerti semua. Benar-benar. Karena yang kita pangkas itu kan berbagai macam orang, Dan satu berbagai lagi, macam Background. pekerjaan. Iya. Satu lagi yang Iya, paling Bang. penting, jangan divaksinasi. Itu aja betul. Itu bahaya. Kalau nggak mau kan? Ya, kalau ini curhat. Ya. Oke. Kelepasan karena udah saking nyamannya. Iya, iya. Kursi. Jangan kayak lambe-lambe turah ya. Begitu udah, oh iya Pak, nanti saya share di grup gitu. Iya, ternyata selesai, iya Pak makasih ya Pak. Oke, kayak kalian tahu gitu. Ternyata Bapak ini gitu. Itu cukup barbernya aja yang Ternyata tahu. rahasianya di situ ya. Iya. Nggak ada pakem khusus, syarat khusus, tapi lebih kepada gimana memberikan kenyamanan untuk ini ya. Satu nih sebenarnya, emang kalau misalnya untuk yang pijet-pijet itu bagi dari SOP barber ini enggak? Ketika Gimana potong tuh? rambut. Nah, jadi kalau itu sih untuk service lah. Service, ya. Karena ibarat masakan harus, kalau kita makan itu kan harus ada kerupuknya. Oke, Iya. itu cuma bumbu-bumbu aja ya. Iya. Bukan menjadi satu paster juga, tapi itu nggak haram gitu. Iya, tapi nggak ada juga yang datang ke NYB terus kayak bang mau pijet gitu. Nggak ada. Saking enaknya juga pijetnya. Ada usus coba. Di sini nggak ada. Oh, iya. Jadi kalau mau pijet potong dulu. Oke, sebagai penutup nih Bang, kalau misalnya saya seharian di sini sebenarnya pengen mengulik-ngulik lagi nih cerita tentang barber gitu ya. Ilmu saya semakin bertambah, bahkan nanti boleh ya Bang ya, ada sesi khusus nih Bang dari Bang Dharma mungkin yang akan menjelaskan nama-nama atau fungsi-fungsi dari tools yang barber punya. Nah, ini adalah beberapa alat yang dimiliki oleh NYOB-nya barbershop di sini ya. Bukan kaleng-kaleng. Jadi sebenarnya sesuai dengan nama Not Your Ordinary Barbershop. Ini udah nggak ordinary bebek ya. Jadi kalau misalnya ada pacar yang kamu tanya, nah, buat perempuan-perempuan di luar sana, kalau misalnya nanti mau nemenin pacarnya, sayang pengen aku pangkas, potong rambut di mana? NYOB, banyak duit nih. Pacarin terus ya. Tapi kalau ngomong-ngomong di bawah pohon, ya menemani lah di masa susah-susah ya, jangan tinggalin juga. Sebagai penutup kita nih Bang Ivan, mungkin ada closing statement dari Bang Ivan dan juga Bang Dharma dan juga Beng buat anak-anak muda di Kota Medan terkait dengan barber, pesannya seperti apa? Ya, kalau saya sebenarnya jangan takut untuk yang namanya datang ke barbershop ya. Oke. Nah, terus Jangan takut. kadang kita berpikir barbershop itu mahal. Gitu. Ya, saya ambil perumpamaan nih untuk kita minum kopi aja. Ya. Oke. Nah, kita minum kopi mungkin dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali. Iya. Nah, dikalikan sekali minum kopi berapa? Coba. Ya, anggaplah 25.000. Kali 3 mungkin 75.000. Dikali 1 bulan mungkin udah bisa sampai 300.000, 400.000. Untuk kopi aja ya. Nah, untuk rambut kenapa ya nggak mau keluar uang Iya benar. 100.000 atau mungkin 200.000 gitu. Jadi ya bagi saya sebenarnya jangan takut lah anak-anak muda sekarang untuk datang ke barbershop. Meskipun nggak potong rambut, barbernya juga pasti akan senang kalau bisa ditanya-tanya ilmunya Oh iya, ya. lagian juga kita juga sangat membutuhkan namanya anak-anak muda yang sekarang ini untuk bisa datang ke barbershop, saling ini tukar pikiran gitu ya, untuk bisa melihat mereka ternyata barbershop itu bukan hanya sekedar pangkas rambut doang. Lebih dari itu. Iya. Oke. Bagaimana? Ya, jadi kalau saya melihatnya sih dari sisi ketenaga kerjaannya lah ya. Jadi profesi barber ini menjanjikan. Nah, makanya anak muda yang belum memiliki skill atau mungkin karena PHK atau segala macam boleh belajar barbershop. Ya. Belajar barber gitu. Benar. Karena untuk hasil ya bisa mendapatkan penghasilan 5-10 juta loh. Wih, Satu langsung bulan. dibuka loh ini. Langsung dibuka. 5-10. Itu belum bersama dengan tips-tips dari bapak-bapak pejabat ya Belum, kan? Dan itu Tipsnya bisa lebih besar. Iya. itu di level-level yang baru 2-3 tahun mangkas gitu. Kalau yang Gimana yang 23 Loh. 5 tahun. Galur aja. Iya. Aduh. Jadi, dan profesi barber ini keren juga, keren. Ini, jadi coba lah.
nggak masalah itu. Mulai dari datang bawa kursi dan juga cermin di bawah pohon, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini sedikit ya. Kalau untuk Sir Dharma, Iya. kalangan kami barber itu ini bukan Sir lagi, Jadi profesor. Profesor. Udah profesor barber. Udah profesor ya? Kajiannya udah sangat tinggi dan jauh gitu. luar biasa ya. Terakhir nih dari Bembeng. Oke, kalau dari aku buat anak-anak muda atau yang mungkin di bawah umurku juga kan, yang baru-baru tamat sekolah, jangan malu untuk belajar di bidang cukur rambut ini, karena nggak ada yang disangka-sangka seperti saya kan, nggak pernah ke Jakarta, nggak pernah ke Malaysia. Dari barber ini saya bisa pergi ke sana dengan event-event yang dengan event-event yang kita ikuti. Intinya ya ada kemauan, kerja keras, dan maulah lebih belajar lagi. Sedangkan yang senior aja masih mau belajar lagi. Seniornya kesini ya? Seniornya kesini. Ada senior di sini, kenapa Anda menujunya ke sini? Beda level. Oke, ini aduh sebenarnya masih pengen banyak nanya-nanya lagi, tapi kita sudahi di sini ya Bang Ivan. Saya ucapin terima kasih buat Bang Ivan juga, sama Sudarman juga dan Bebeng juga. Kalau misalnya teman-teman yang nonton kita ini penasaran dan pengen nanya-nanya, boleh follow Instagram Bang Ivan dan juga Bang Sir Dharma ini dan juga Bembeng di Instagram, nanti yang akan kita munculin. Asik. Dan juga kalau misalnya mau nanya-nanyanya secara community, boleh follow juga di Medan Sumut Barber Connect dan juga Barber Academy. Oke. Aduh, kita mungkin abisnya langsung makan siang kali ya. Harus dong. Udah jamnya nih. Semoga kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa, Cakap Medan.